Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 7 Mei 2024 bersama dengan saya, Prasetyan Daru Bernantio. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan istirahat yang Tuhan sudah berikan. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami akan sejenak mendengarkan sabdamu Bapa. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabdamu. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kunci Kebijaksanaan yang Sesungguhnya. Sebelum kita memulai, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Amsal 9 ayat 10. Saya ulangi, Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara membangun sebuah rumah tanpa denah? Atau merakit pesawat terbang tanpa instruksi? Atau melakukan operasi jantung terbuka tanpa pelatihan? Atau akan mendirikan institusi pendidikan Kristen tanpa bertanya ke ahlinya? Mudah-mudahan jawaban Bapak Ibu sekalian adalah tidak. Jika kita ingin tahu bagaimana sesuatu bekerja, kita biasanya mencari tahu kepada ahlinya. Dengan cara yang sama, jika kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini bekerja, kita harus mencari tahu kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan yang Maha Kudus adalah pengertian. Seperti yang tertulis dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Jadi dia tahu bagaimana cara terbaik untuk menjalani hidup. Namun terlalu sering kita melihat kepada diri kita sendiri atau bahkan orang lain untuk memberitahu kita siapa diri kita, apa yang harus kita pikirkan, dan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana hidup ini berjalan. Kabar baiknya adalah kebijaksanaan tidak dimulai dari kita, ciptaannya. Namun, kebijaksanaan dimulai dari Allah, Sang Pencipta. Apakah Bapak Ibu tertarik menerima kebijaksanaan sejati? Wawasan yang sejati? Pemahaman yang sejati? Mari kita pandang Allah, mari kita pelajari jalan-jalannya, dan mari kita pelajari karakternya. Selidikilah Tuhan dengan seksama, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian akan menemukan apa yang Bapak Ibu cari. Hikmat sejati dimulai dengan fondasi yang berpusat pada Tuhan. Segala sesuatu yang lain dibangun di atas batu karang itu. Masih dalam suasana memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024, saya sendiri merenungkan firman di atas dalam konteks pendidikan. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sebagai seorang orang tua Kristen, guru, atau dosen, atau mungkin institusi pendidikan Kristen, apakah kita sudah benar-benar takut akan Tuhan, serta mengenal yang Maha Kudus ketika mendidik anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, para pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia meletakkan dasar pendidikan nasional dari sang ahlinya, yaitu Bapak Kiai Hajar Dewantoro. Dari situ contohnya kita mengenal kebijakan seperti kebijakan ada kemerdekaan menggunakan metode belajar untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan prinsip yang efektif dan efisien. Lalu contoh lainnya ada kebijakan untuk mendidik siswa agar mereka merasa bangga sebagai bagian dari Indonesia dan mengangkat budaya daerah.
Seperti contoh para pembuat kebijakan pendidikan ini belajar pada sang ahlinya, kita hendaknya mencari kebijaksanaan sejati juga dari sang ahlinya. Dalam kehidupan, saat kita mendidik diri sendiri atau orang lain, pertama-tama kita harus dengan jujur mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada diri kita sendiri. Apakah saya ingin belajar dari Tuhan? Atau lebih baik saya melakukan hal saya sendiri? Apakah saya menginginkan hikmat ilahi? Atau lebih baik saya menjadi ilah saya sendiri? Adam dan Hawa bergumul di taman karena mereka tidak yakin apakah mereka dapat mempercayai Allah. Dan sejak saat itu, setiap manusia dihadapkan pada sebuah pilihan. Mencari Tuhan atau mencari kehidupan tanpa Dia. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk kita, tetapi jika kita ingin benar-benar bijaksana, kita harus memilih Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita bersedia untuk menyerahkan cara berpikir kita dengan tulus mencari Tuhan? Atau apakah kita lebih suka melakukan hal kita sendiri? Jika kita merasakan tembok kesombongan yang menjulang tinggi dalam diri kita, marilah kita minta kepada Tuhan untuk membantu kita merobohkannya. Batu bata demi batu bata, Tuhan dapat membangun kembali fondasi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kunci kebijaksanaan yang sesungguhnya. Bapa, jika kami dapat menyerahkan cara berpikir kami dengan tulus mencari Tuhan, itu karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa, mohon bantu kami untuk dapat merobohkan tembok kesombongan di dalam diri kami. Dengan demikian, kami dapat taat dan mengenal-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.